Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Ilyas. Bagaimana kabar anak-anak di pagi hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga diberikan kesehatan. Anak-anak, untuk penjelasan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan masih di subtema 1, pembelajaran 1 mengenai materi bahasa Indonesia dan IPA, karena hari Senin kemarin kita sudah mempelajari yang materi IPS. Kemudian dilanjutkan di pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan materi pada pagi hari ini. Materi pokok hari ini, pembahasan hari ini kita akan mempelajari bersama-sama mengenai teks narasi, kemudian yang kedua benda berdasarkan wujudnya, kemudian yang ketiga di pembelajaran 2 itu ada kekuasaan Belanda di Indonesia, kemudian yang terakhir itu ada terbentuknya VOC. Di pembelajaran 1 itu ada pengertian teks narasi anak-anak. Anak-anak nanti bisa melihat kembali di LKS halaman 5. Adapun teks narasi itu adalah salah satu jenis teks atau pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail. Mendetail itu sangat jelas, sangat lengkap. Kemudian dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Artinya bersifat kronologis itu merupakan kejadian yang benar-benar terjadi. Contoh teks narasi yang bersifat fiksi adalah roman, ada novel, ada cerpen, drama, dan biografi. Di LKS anak-anak halaman 5 itu ada sebuah contoh mengenai teks narasi sejarah dengan menceritakan mengenai kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Menceritakan tentang sejarah masa lalu, baik negara maupun pribadi. Dari materi teks narasi tersebut, kita akan melanjutkan di perubahan wujud benda. Adapun wujud benda dibagi menjadi 3 kelompok. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian di bawahnya itu ada sifat masing-masing wujud benda. Yang pertama, benda padat itu bentuk dan ukurannya tidak berubah. Bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Contoh dari benda padat itu sendiri antara lain ada batu, ada kursi, meja, plastisin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada benda cair dengan sifatnya bentuk berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian benda cair menekan ke segala arah. Ukuran benda cair tetap tidak tergantung pada wadahnya. Contoh benda cair di sini adalah air, minyak goreng, dan sebagainya. Air akan meresap ke dalam celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil itu disebut kapilaritas. Yang terakhir ada wujud benda gas. Dengan sifat bentuk dan ukuran gas tidak tetap. Benda gas tidak bisa dilihat
tetapi dapat diketahui dari akibat yang ditimbulkan oleh benda gas tersebut. Contoh benda gas yaitu adalah udara. Saat balon ditiup, sebagai contoh ini ya, udara menempati seluruh ruangan dalam balon. Kemudian balon yang semula kempis akan menjadi mengembang karena terisi udara. Maka dari itu, bentuk udara menyesuaikan dengan bentuk balon. Kita next ke pembelajaran 2. Di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1596, Belanda mulai datang ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan rombongan Belanda menyebabkan persaingan perdagangan dan penguasaan rempah-rempah antara penguasa Belanda. Sehingga untuk mengatasi persaingan dagang tersebut, maka didirikanlah Kongsi Dagang Belanda atau nama lainnya diberi nama dengan VOC dengan kepanjangan Verenigde Oost-Indisch Compagnie. VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. VOC disebut juga dengan Hindia Timur karena ada pula Geographisch West-Indische Compagnie yang merupakan persekutuan dagang untuk kawasan Hindia Barat. Adapun VOC itu berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Dengan tujuan dibentuknya VOC yang pertama, menguasai kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Untuk menguasai perdagangan di Indonesia dan dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, maka VOC diberikan hak-hak istimewa atau hak oktroy yang meliputi hak monopoli perdagangan, hak mencetak uang sendiri, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara, hak memiliki tentara atau angkatan perang sendiri, kemudian hak mengumumkan perang, hak membentuk pemerintahan sendiri, hak sebagai wakil kerajaan Belanda di Indonesia, dan yang terakhir ada hak untuk menarik pajak. Untuk yang hak memiliki tentara atau mengadakan perang sendiri. Kemudian VOC bukan semata-mata badan perdagangan yang mencari keuntungan, melainkan juga merupakan badan pemerintahan yang dijadikan alat oleh Belanda untuk menjajah Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mendapatkan kerugian serta kekurangan uang untuk keperluan hidupnya. Penjajahan yang dilakukan oleh VOC sangat kejam dan yang mengakibatkan rakyat Indonesia mendapatkan kerugian. Setelah berkuasa cukup lama di Indonesia, dalam perkembangan selanjutnya, VOC mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, para pegawai VOC melakukan korupsi dan kecurangan karena bergaji rendah.
Kemudian banyaknya persaingan kongsi dagang dari negara lain di Asia, terutama Prancis dan Inggris. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena luasnya kekuasaan, sehingga membutuhkan pegawai yang banyak. Dari faktor-faktor kemunduran yang dari VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan ketentuan semua utang dan kekayaannya akan diambil oleh pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, Belanda mengangkat Herman Willem Daendels untuk mengatur pemerintahan di Indonesia sekaligus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels membuat jalan raya Anyer sampai Panarukan dengan membangun jalan raya tersebut mencapai panjangnya 1.100 km dengan sistem kerja rodi. Anak-anak perlu diketahui bahwa kerja paksa atau disebut dengan kerja rodi itu adalah pengerahan tenaga penduduk Indonesia oleh penjajah Belanda untuk melakukan pembangunan jalan raya Anyer sampai Panarukan demi kepentingan Belanda. Kemudian kita melanjutkan ke kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto mempercayakan kepada Thomas Stamford Raffles sebagai kepala pemerintahan Inggris di Indonesia. Raffles melaksanakan tugasnya dengan menyusun langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karasidenan. Yang kedua, melaksanakan perdagangan bebas. Yang ketiga, ada menghapuskan kerja paksa atau kerja rodi. Yang keempat, menerapkan sewa tanah atau land rent system dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik Inggris. Maka penduduk yang menempati suatu tanah itu harus membayar pajak sesuai dengan tingkat kesuburan tanah tersebut. Pada masa Raffles, pemerintahan Raffles, anak-anak, hampir semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda itu dihapuskan dan rakyat akan diberikan kebebasan untuk berdagang dan menanam tanaman-tanaman tertentu. Pajaknya yang dikenakan cukup besar. Nah, dengan adanya pajak yang dikeluarkan ini anak-anak, rakyat tetap mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Dari penjelasan-penjelasan sejarah yang Bu Guru jelaskan pada hari ini, kita lanjut ke perubahan wujud benda. Sepertinya di kelas sebelumnya ini sudah anak-anak pelajari, mungkin hanya beberapa yang anak-anak mengetahuinya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan kembali. Apakah semua benda mengalami perubahan wujud? Dapatkah benda yang berubah wujud kembali ke seperti semula? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud benda? Nah, anak-anak, penyebab perubahan wujud benda itu adalah suhu. Suhu yaitu suhu yang tinggi atau panas dan suhu yang rendah atau dingin. Adapun perubahan wujud benda yang disebabkan oleh panas. Nah, ya. Adapun perubahan wujud benda yang disebabkan oleh panas, ada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Yang garis merah itu yang suhu panas.
Ketika perubahan wujud benda yang disebabkan oleh suhu dingin, ada mengembun, ada mengkristal, dan ada membeku. Nah, perlu diketahui anak-anak, garis panah tersebut dari padat menuju ke cair, maka disebut dia mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut mencair. Sebaliknya, perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut menyublim. Kemudian benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Kemudian dari benda gas menjadi benda cair disebut mengembun, dan benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.